Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Apa kabarnya semuanya? Baik ya? Semua amat baik. Iya benar sekali, semua amat baik jawabannya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya yuk, bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau nyanyiin lagu Jangan Lelah. Ya semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Letakkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sekarang kita mau nyanyiin lagu apa nih Kak Dora? Sungai Sukacitaku. Iya, semuanya sukacita ya. Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, kalian pasti sudah mandi ya, sudah ganteng, sudah cantik ya. Nah, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan dengan bersukacita, dengan luar biasa
ya. Tapi satu hal, saat ini Tuhan senang sekali melihat kalian dengan penuh ucapan syukur meninggikan Allah kita yang luar biasa, ya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan banyak hal bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih juga untuk hari ini kami boleh kembali berbakti bersama-sama secara online. Tapi itu tidak menghilangkan sukacita kami Tuhan. Mari ajar kami tetap bersyukur untuk kami boleh melakukan semuanya dan untuk memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Supaya kami semua boleh sungguh belajar Tuhan untuk dengar-dengaran dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Juga kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, amin ya, amin. Ya, saya percaya itu akan terjadi. Amin ya. Oke, anak-anak, minggu lalu kalian merayakan hari Paskah ya. Coba, menurut kalian hari Paskah itu apa sih yang kamu rayakan? Hah? Apa? Iya, betul. Kita bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan kita yang luar biasa, Dia yang sudah mati di kayu salib, tapi dengan secara luar biasa Tuhan bangkit. Ya, Tuhan bangkit. Hanya satu yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, hari ini temanya adalah Yesus menampakkan diri kepada 2 orang. Ya, karena Yesus menampakkan diri pada 2 orang, ayat Alkitabnya di mana? Ini tante ceritanya dari mana? Nah, kalian yang bisa baca Alkitab ya, kalian bisa lihat nanti di Lukas 24 ayat 13 sampai 25. Kalau yang belum bisa baca, kalian minta tolong mama, papa, kakak, om atau siapapun ya, supaya kalian belajar bahwa sungguh ini adalah firman Tuhan. Ya, kita akan melihat soal anak-anak begini ya. Kalau misalnya kalian saat ini hidup di dunia sekarang gitu, walaupun zamannya masih pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita pergi ke satu tempat, oke? Entah itu yang agak jauh gitu ya, yang agak jauh, maka orang-orang atau kita atau anak-anak atau mama atau papa atau siapapun pasti akan pergi memakai apa? Iya, betul, memakai mobil atau motor atau sepeda ya, atau apapun. Itu namanya kendaraan anak-anak ya, kendaraan. Nah, zaman ini orang pergi jauh maka perginya memakai kendaraan. Berbeda dengan yang dulu ya. Dulu orang-orang tidak punya kendaraan. Mereka kalau pergi jauh paling banter naik tuplak, ketuplak naik apa? Ya betul, kuda. Ya naik kuda. Tapi banyak juga di antara mereka, kalaupun mereka jalan ya, mereka pergi maka mereka berjalan kaki. Seperti ada 2 orang ya, 2 orang yang mengikut Tuhan dulu ya. Dia tahu tentang Tuhan Yesus ya yang udah mati. Mereka melakukan perjalanan. Oke, perjalanan dari Yerusalem ke kota Emmaus. Nah, kira-kira berapa lama ya? Lumayan jauh anak-anak. Dari Yerusalem ke Emmaus itu lumayan jauh ya. Tapi mereka berjalan. Ya, yang membedakan adalah pada saat mereka berjalan, muka mereka sedih, ya, mereka muram, mereka mungkin bingung, ya. Lah, kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata mereka lagi kebingungan. Kenapa? Karena yang mereka dengar Tuhan Yesus yang selama ini yang mereka harapkan ternyata meninggal. Ya meninggal. Mereka sedih. Wah
saya nggak bisa ngarapin siapa-siapa. Lagi mereka berjalan. Lalu Yesus yang tiba-tiba datang. Ya, Yesus datang, lalu asalnya berdua, maka mereka bertiga. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, mungkin di Alkitab gak seperti ini ya, ini bahasanya tante ya. Hai sahabat, kenapa kamu ini? Apa yang kalian bicarakan? Si dua orang ini begini lagi berjalan, bingung. Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu yang terjadi sekarang ini? Katanya. Memangnya ada apa? Kata Yesus. Nah, ternyata dua orang ini ditutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, seolah-olah itu orang lain. Mereka belum sadar ya kalau itu Tuhan Yesus. Ya, karena mereka masih diliputi kesedihan kalau Tuhan Yesus mati menurut mereka. Jadi kan orang mati gak mungkin dong hidup lagi ya. Ya gak mungkin ya. Nah setelah itu Tuhan Yesus, kenapa kalian? Ya Tuhan mungkin satu-satunya orang yang gak tahu tentang satu keadaan katanya. Lalu mereka bercerita bahwa mereka sebenarnya sangat sedih. Karena Yesus yang mereka harapkan bisa mengeluarkan mereka gitu ya. Bisa membebaskan mereka, ternyata mati, ternyata meninggal gitu. Hanya Tuhan Yesus bilang, oh begitu ya. Terus bagaimana? Terus cerita. Nah pada saat cerita Tuhan Yesus membukakan mereka. Lah bukannya Yesus yang kamu sembah itu hidup. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah mereka terus berbincang sementara Tuhan Yesus terus mengatakan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang tentang nubuatan Musa. Nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus yang mati itu pada hari ketiga akan bangkit. Dia akan hidup ya, hidup. Lalu selanjutnya pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Tuhan Yesus ceritakan itu kepada orang-orang, kedua orang itu. Salah satu orang itu namanya Kleopas ya. Nah setelah itu sampailah mereka di Emmaus, ya di kota Emmaus. Lalu dua orang ini mengatakan, si Kleopas mengatakan begini, Tuhan hari sudah malam, matahari juga sudah mau terbenam. Kalau Tuhan melanjutkan perjalanan, maka Tuhan akan kemalaman. Yuk, nah ini bahasa tadi lagi ya. Yuk. Mampir ke rumah. Mungkin di rumah kita bisa minum dulu, bisa makan dulu, bisa ngapain dulu ya. Lalu Tuhan Yesus duduk. Oh ya terima kasih untuk undangannya. Mereka masuk ke rumah. Di rumah mereka setelah beres-beres. Karena kalau ke rumah kan gak mungkin langsung bobok gitu. Enggak ya. Atau langsung duduk gitu. Enggak ya. Apalagi sekarang dalam masa pandemi. Kalau kita dari luar maka satu hal yang harus kita perhatikan. Nah kita harus cuci tangan dulu. Kita harus cuci kaki. Ganti baju. Kalau berhenti sebentar mandi cepat-cepat gitu ya seperti itu. Nah pada masa pandemi itu demikian juga dengan mereka. Mereka datang, mereka udah bersih kaki, bersih tangan. Lalu Tuhan Yesus diajak untuk makan. Ya, pada saat mau makan Tuhan Yesus selalu mengambil roti. Memecah-mecahkan dan membagikannya. Pada saat seperti itu dua orang ini baru melihat dibukakan. Wah, engkau Tuhan Yesus. Engkau Yesus yang menjadi juru selamat kami. Wah, setelah itu Tuhan Yesus, ya akulah itu. Setelah itu Tuhan Yesus langsung lenyap. Langsung tidak ada dalam pandangan mereka. Nah, anak-anak, kalau kalian mendapatkan satu sukacita seperti dua orang ini yang bertemu dengan Tuhan Yesus, tante percaya kita gak akan tinggal diam. Ya, sama dengan dua orang ini juga. Pada saat mereka udah nyampe Emmaus, mereka langsung cepat-cepat, lalu mereka langsung berjalan-jalan, ya, langsung pergi dan menemui murid-muridnya dan mengatakan, "Hei, teman-teman, sahabat, semuanya, Tuhan Yesus hidup.
Tuhan Yesus barusan bersama-sama dengan kami. Duduk. Lalu dia, wah, satu keajaiban yang luar biasa. Ya, Yesus yang mati bukan hanya omongan bohong saja. Tapi Yesus yang mati seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus yang mati bangkit pada hari yang ketiga itu benar-benar hidup. Ya, demikian itu menjadi sukacita mereka, iman mereka. Nah, demikian juga dengan kita semua. Oke? Nah, mungkin kalian sekarang lagi sedih. Ya, mungkin kalian mikir, aduh, aku nggak bisa ke gereja, nggak bisa bareng-bareng teman. Tapi satu hal anak-anak ingat ya, bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus tidak terbatas karena di rumah tante ada, di rumah kalian nggak ada. Nggak begitu ya. Tuhan Yesus ada di saat kita mau membuka hati kita, mengundang dia sebagai juru selamat, bahwa dia akan bertata dalam kehidupan kita. Ya, sampai saat ini Tuhan Yesus terus ada. Ya, dan dia mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Wah, tentu firman Tuhannya banyak. Ya, betul, banyak sekali firman Tuhan ya. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya yang harus kita lakukan ya. Firman Tuhan itu berupa janji-janji dari Tuhan Allah kita. Janji-janjinya banyak. Misalnya pada saat engkau berdoa dalam namaku, misalnya ya, engkau mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Engkau meminta, maka engkau akan mendapatkan. Itu hanya salah satu janji dari sekian banyak janji. Apa syaratnya? Syaratnya hanya satu. Kau percaya dalam mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus yang hidup, yang lahir sebagai bayi, lalu dia hidup, lalu mati, lalu bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Adalah Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu dan saat ini. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Oke, sekian firman Tuhan. Kita mau lihat ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya gampang, jangan susah-susah lah ya. Indra Pratama samain aja lah ya, udah pinter-pinter ya. Yuk kita buka di Roma 5 ayat 8b. B-nya kebalik ya. Kalau di tante B-nya begini, kalau di kalian gini ya. B. Roma 5 ayat 8b. Oke. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, bisa ya? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa ya? Oke, tante tunggu ayat emas kalian ya. Semuanya pasti bisa. Sebelumnya kita mau berdoa untuk menutup kebaktian kita hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang sudah menolong kami supaya kami boleh melakukan semuanya. Mari Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan kepercayaan kami terus menerus, supaya kami boleh tetap bersandar kepadamu di dalam masa apapun, dalam hal apapun. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga firman yang sudah disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Tuhan Yesus, dan kasih sayang daripada Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak di minggu depan. Dadah.